Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2024 siap digelar pada 30 November 2024 di Jakarta. Konferensi ini untuk membahas prioritas dan inisiatif kebijakan luar negeri pemerintahan baru Indonesia. Acara diplomasi tahunan mempertemukan pemangku kebijakan luar negeri dari seluruh Indonesia dan luar negeri. CIFP 2024 juga bertepatan dengan 1 bulan pemerintahan Prabowo Gibran, di mana Presiden Prabowo sudah berkunjung ke sejumlah negara menyuarakan peran Indonesia di mata dunia. Untuk membahas CIFP 2024 sudah hadir melalui sambungan Zoom Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijala. Selamat pagi, Pak Dino. Selamat pagi, apa kabar? Terima kasih saya diundang di sini. Alhamdulillah baik, Pak. Pak, setiap tahun ini kan konferensi ini mengambil tema yang berbeda. Nah, tahun ini temanya apa dan kenapa memilih tema itu? Tahun ini temanya adalah sebenarnya ada 2 sub ya, yaitu satu citizen diplomacy, karena tahun ini FPCI ini 10 tahun umurnya dan bergerak di akar rumput untuk memajukan internasionalisme. Nah, kedua adalah temanya middle power. Middle power itu adalah kekuatan menengah. Jadi kita bukan great power ya, seperti Amerika atau Tiongkok ya, dari segi kapasitas ya, dari segi power. Kita juga bukan small power, tapi middle power, kekuatan menengah. Dan kenapa ini penting? Karena sekarang ini yang justru lebih banyak berperan di dunia internasional itu adalah middle powers. Seperti Indonesia, Brazil, Turki, India, Australia, Meksiko, Afrika Selatan, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Karena negara-negara ini cenderung punya kebebasan kemandirian strategis ya, strategic autonomy. Negara-negara ini lebih bebas untuk bergerak dan menentukan sikap dan langkah gitu ya. Jadi makanya kita ambil tema ini middle powers karena Indonesia sekarang dalam melaksanakan bebas aktif itu kita bertindak sebagai middle power, sebagai kekuatan menengah. Oke, baik, bagaimana menunjukkan posisi ataupun juga kebijakan Indonesia di luar negeri karena dengan kekuatannya sebagai middle power tadi. Nah, soal pembicaraan middle power itu tadi Pak menyangkut tentunya kekuatan negara menengah termasuk Indonesia. Apa sebetulnya yang ingin ditekankan dengan adanya acara ini? Yang ingin ditekankan adalah ini adalah chapter baru ya, halaman baru dalam politik luar negeri Indonesia dengan ditampilnya Presiden Prabowo ya. Beliau adalah presiden yang sangat aktif memerhatikan politik luar negeri. Beliau nyaman juga bergaul dengan pemimpin dunia dan ini mungkin agak beda waktu Presiden Jokowi dulu ya, waktu term pertamanya kan beliau tidak terlalu tertarik masalah politik luar negeri. Nah, jadi ini suatu kontras dan ini suatu hal yang banyak diharapkan oleh kawan-kawan di Asia Tenggara ya, yang mengharapkan leadership dari Indonesia di kawasan, tapi juga banyak masalah-masalah dunia yang dimana Indonesia kalau mau dan kalau kita punya ras ya, punya imajinasi, kita bisa berperan lebih besar gitu. Ukraina misalnya atau Palestina dan berbagai Laut Cina Selatan dan berbagai masalah lainnya juga. Oke, ada harapan di era baru pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah tentunya kemarin ada kunjungan ya Pak ya dari Presiden Prabowo ke sejumlah negara. Tentu ini juga sebagian menguatkan bagaimana positioning Indonesia sebagai negara middle power itu tadi. Pak Dino, konferensi nanti kan juga bertepatan dengan hari jadi ke-10 dari Foreign Policy Community of Indonesia. Ada hal khususkah yang ingin diangkat FPCI ini? Kita ingin menekankan tema bahwa foreign policy begins at home. Politik luar negeri itu dimanapun mulainya dari rumah sendiri. Dan dalam rumah ini peran dari akar rumput, ormas seperti FPCI semakin penting ya. Dan kebetulan FPCI sekarang telah menjadi ormas hubungan internasional yang terbesar bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia Tenggara dan juga di Asia Pasifik. Dan kita ingin tentu menjadi bagian dari energi politik luar negeri pemerintah gitu ya. Makanya kita ingin sekali agar komunikasi dari pemerintah mengenai politik luar negeri itu harus lancar dan jelas ya. Makanya besok ini hari Sabtu pertama kalinya kita akan
mengundang dan mendengar Menteri Luar Negeri Sugiono untuk memberikan pandangan dan perspektif beliau mengenai politik luar negeri. Karena setelah 40 hari beliau dilantik itu kita masih belum mendengar penjelasan apapun dari beliau mengenai politik luar negeri. Jadi mudah-mudahan beliau bisa datang besok. Kita sudah undang dan mudah-mudahan beliau bisa memaparkannya kepada ormas dan akar rumput ribuan orang yang akan hadir di konferensi politik luar negeri Indonesia. Tentu ini juga ditunggu ya Pak, soalnya ini jadi platform pemerintah nih untuk menjelaskan gimana pemikiran soal kebijakan luar negeri Indonesia. Pak Dino, kalau melihat kebijakan luar negeri Indonesia saat ini seperti apa sih Pak, setelah kemarin juga Presiden Prabowo melakukan lawatan ke sejumlah negara, kemudian juga dapat investasi yang nilainya juga lumayan begitu, kebijakannya apakah lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya atau seperti apa Pak Dino? Yang jelas visibilitas akan semakin tinggi. Dan potensi untuk berperan juga semakin tinggi. Ya, karena kalau mau berperan di dunia internasional, syarat yang nomor satu itu adalah kita ingin berperan, ya, ingin memainkan leadership role, gitu ya. Kalau kita tidak mau, ya berarti kita tidak akan berperan, gitu ya. Keinginan itu ada sekarang, ya. Visibilitas itu ada dan aktivisme itu ada. Sekarang yang kita tunggu dari Pak Prabowo tentu adalah di medan mana, di sektor mana Indonesia akan berperan. Karena kita tentu tidak bisa ada di mana-mana, ya. Amerika Serikat aja yang begitu besar juga harus pilih-pilih, ya. Tiongkok juga harus pilih-pilih. Nah, kita mau pilih-pilihnya di mana? Yang paling utama tentu kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kawasan. Itu yang paling lini yang paling pertama. Ya, bukan di Afrika, bukan di Amerika Latin dan lain sebagainya, tapi di Asia Tenggara sendiri, ya. Saya kira itu nanti yang kita masih tunggu penjelasan dari pemerintah di lini mana dan di lahan mana kita akan memainkan peran aktif kita dalam politik luar negeri. Menarik, tentunya ini tidak boleh dilewatkan ya Pak untuk acara Forum CIFP 2024 ini nanti tanggal 30 November, saudara. Tentunya diharapkan ini bisa juga menjadi forum di mana kita bisa mendengarkan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia termasuk juga merespon tantangan-tantangan secara global. Terima kasih Ketua Foreign Policy Community of Indonesia Pak Dino Patijala sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Dino. Terima kasih, selamat pagi. See you tomorrow, ya.